Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ninda, NIM 18035058. Di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Serai Wangi Cymbopogonatus sebagai agen anti nyamuk. Pada makalah ini itu terdiri dari 4 bab. Yang bab pertama itu tentang pendahuluan, bab kedua tentang kajian teori, bab ketiga tentang hasil dan pembahasan, bab keempat itu tentang penutup. Pada bab pertama, yaitu tentang pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama kita masuk kepada latar belakang masalah. Indonesia itu banyak memiliki tanaman-tanaman hijau yang memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bisa digunakan untuk memasak, bisa digunakan untuk obat-obatan, dan bisa digunakan sebagai minuman kesehatan. Salah satu tanaman yang memiliki banyak sekali manfaat yaitu serai wangi. Serai wangi ini memiliki manfaat yang beragam. Di antaranya itu bisa sebagai obat rematik, bisa sebagai minuman kesehatan, bisa juga sebagai obat anti nyamuk, obat stroke, dan lain-lainnya. Namun dalam kehidupan, itu masyarakat masih kurang memanfaatkan tentang serai wangi ini. Di sini, saya ingin menjelaskan atau memaparkan tentang pemanfaatan serai wangi atau Cymbopogonardus sebagai agen anti nyamuk. Karena sebagaimana kita tahu, di rumah kita, di tempat umum atau di mana saja sangat banyak nyamuk. Sehingga kita harus mencari solusi dari itu dengan memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita untuk mengatasi masalah tentang nyamuk ini. Sehingga serai wangi menjadi pilihan yang saya ambil untuk mengatasi masalah tentang nyamuk ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah manfaat dari serai wangi? Yang kedua, apa kandungan dalam serai wangi sehingga bisa digunakan untuk agen anti nyamuk? Yang ketiga yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja manfaat dari serai wangi atau Cymbopogonardus. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan yang terkandung dalam serai wangi sehingga bisa digunakan untuk agen anti nyamuk. Yang keempat, yaitu manfaat. Pemanfaat yang pertama dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa serai wangi memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa digunakan dalam pembuatan agen anti nyamuk. Yang kedua, bagi penulis sebagai tambahan wawasan mengenai manfaat dari serai wangi. Bab yang kedua yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini kita akan membahas yaitu ada 3 topik. Dan yang pertama itu deskripsi secara umum mengenai serai wangi. Yang kedua yaitu tentang pemanfaatan serai wangi secara umum. Yang ketiga yaitu pemanfaatan serai wangi sebagai lotion anti nyamuk. Pertama kita masuk kepada serai wangi atau deskripsi dari serai wangi. Ini merupakan tanaman serai wangi. Tanaman serai wangi ini yaitu tanaman yang tidak berkayu atau memiliki tinggi sekitar 0,5 meter sampai 1 meter. Tanaman ini yaitu memiliki daun yang berjumbai, memiliki panjang sekitar 25 sampai 27 cm, itu memiliki lebar sekitar 1,5 cm. Dan akar dari serai wangi ini merupakan akar serabut. Di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan taksonomi dari serai wangi. Yang pertama, kingdom merupakan kingdom Plantae, subkingdom adalah Theraceobiota, superdivisi Spermatophyta,
Divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comminilidae, ordo Phoales, famili Poaceae, genus Cymboporgon, spesies Cymboporgon nardus. Pemanfaatan serai wangi. Serai wangi ini memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya zat antimikroba dan antibakteri, pengencer dahak, obat kumur, penghangat badan, pengobatan penyakit stroke, aromaterapi, dan obat anti nyamuk. Dari pemanfaat secara keseluruhan, pada pembahasan ini saya akan membahas tentang manfaat dari serai wangi, yaitu sebagai obat anti nyamuk. Selanjutnya, serai wangi sebagai agen anti nyamuk. Minyak atsiri dari serai wangi itu memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu sebagai agen anti nyamuk. Nah, pada minyak atsiri ini banyak memiliki kandungan seperti ada senyawa aldehid atau citronellal, ada senyawa alkohol atau citronellol, geraniol, citral, nerol, metal, heptanon, dan diepentena. Menurut Ristanti Apriani 2016. Untuk bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, kita akan membahas tentang bagaimana serai wangi itu bisa sebagai obat anti nyamuk atau agen anti nyamuk. Sekarang kita lihat di sini ada gambar nyamuk dan di sini ada gambar serai wangi. Serai wangi ini bisa kita gunakan sebagai penangkal dari nyamuk atau sebagai penangkal nyamuk. Serai wangi itu memiliki beberapa kandungan sehingga bisa sebagai penangkal nyamuk. Yaitu di antaranya kandungannya itu geraniol, citronellal, dan citronellol yang bisa kita manfaatkan untuk obat anti nyamuk. Untuk struktur dari citronellal, dan geraniol bisa dilihat di sini merupakan citronellal, ini citronellal, dan ini geraniol. Selain dari citronellal, dan geraniol, ada beberapa komponen yang terdapat di dalam minyak serai ini. Dan dapat kita lihat itu melalui kromatografi gas dan melalui spektrofotometri massa. Komponen-komponen tersebut adalah alpha-pinen, limonen, citronellal, geraniol, citronelyl asetat, beta-karyofilen, geranyol asetat, dan komponen utamanya yaitu citronellal. Penutup. Pada penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan tadi yaitu yang pertama, serai wangi memiliki manfaat yang sangat banyak, diantaranya yaitu sebagai obat sanitisis, gangguan pernapasan, obat gosok, untuk menyegarkan tubuh, merelaksasi tubuh yang tegang, dan sebagai obat penyakit stroke, dan yang utamanya yaitu yang menjadi subtopik kita yaitu sebagai obat anti nyamuk. Yang kedua yaitu kandungan dari serai yang utama yaitu mengandung citronellal, geraniol, geranyol asetat, citronelyl asetat, kafikol, eugenol, elemol, kadinol, kadinen, valin, limolen, kamfen, dan lainnya. Minyak serai itu mengandung 3 komponen utama, yaitu citronellal, dan geraniol. Selanjutnya yaitu saran. Pada saran, pada makalah ini, penulis itu hanya membahas secara terfokus kepada serai wangi sebagai obat anti nyamuk atau agen anti nyamuk. Diharapkan untuk penulis selanjutnya itu bisa lebih spesifik dan lebih lanjut membahas tentang manfaat dari serai wangi ini. Demikian pemaparan dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.